Eh, lanjutin yang kemarin Pak. Iya. Ya kan kemarin sudah sempat ngobrol-ngobrol ya Pak ya terkait program kita di UI. Ya di tahun ini kita mau fokus di anak jalanan ya. Dari info dari masyarakat dan juga teman-teman, Bapak aktif ya Pak ya di pembinaan anak jalanan gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Mas. Oh, iya, iya. Mungkin bisa diceritain Pak pengalaman Bapak, Iya, iya. mungkin bisa diceritain Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharing aja. Saya dari Jakarta, orang tua saya itu Jogja. Oh Jogja. Anak keempat dari 5 bersaudara. Karena saya mempunyai basic seni, awalnya itu saya ikut berteater. Saya mencoba ngamen dengan puisi. Ngamen di puisi. terminal situ ya Di Pak? bis. Di bis-bis itu ya? Ada teman yang metikin gitar, saya berpuisi. Membaca puisi waktu di dalam bis. Iya, iya, iya. Nah, banyak kawan, di situ juga banyak kawan, banyak seperjuangan bagaimana mereka mencari rezeki ya, mengais rezeki dan juga memberikan memberikan kemampuannya dengan bermain gitar segala macam gitu. Saya berjalan cukup lama ya. Saya waktu itu sekitar 15 tahun saya mengamen. Lumayan lama tuh Pak, 15 Lama. tahun. Berarti namanya terkenal juga di ya kalau di Depok itu panggilannya Godek dulu. Oh Godek, karena Godek itu, enggak, Godek itu singkatan gondrong dekil. Dulu saya gondrong rambutnya. Beda dengan Gondes ya Pak? Gondrong desa. Dulu gondrong, Iya, tapi iya. penampilan saya dekil. Saya itu tidurnya itu di setiap stasiun. Saya pulang itu paling 2 bulan sekali saya pulang bawa uang. Saya pulang bawa uang, nih Bu, saya ada uang sekian. Iya, habis itu pergi lagi. Siang saya pulang, sore saya balik lagi. Saya terus berteater Mas, saya berteater Taman Ismail Marzuki. Saya ikut beberapa pementasan dan saya ikut juga berkarya dalam satu naskah namanya Aroma Bunga. Saya buat teater kecil. Guru saya itu Andi Suspandri. Terus di Dina Boneng ya, Dina Bidin Domba. Terus kemudian juga ada beberapa senior saya kayak Didi Petet segala macam. Saya ikut berteater di situ. Nah, ikut yang berteater itu saya merasakan bahwa darah seni saya itu muncul. Saya ikut kegiatan waktu itu kita ikut monolog di Bulungan, mendapatkan juara 1 untuk lomba monolog yang bertema judul Prita Istri Kita karya Arifin Senur. Nah, di situ saya kenal lagi tuh dari anak KPJ, Komunitas Penyanyi Jalanan yang di Bulungan di Blok M. Nah, berarti lingkupnya nggak Depok aja ya Pak ya? Oh, iya. Udah sampai ke Jakarta ya? Betul. Nah, di situ akhirnya pagi saya mengamen, sorenya saya ke Taman Ismail Marzuki karena waktu latihan di tim itu Bada Isa sampai jam 11. Sampai kereta terakhir. Iya. Gitu. Sampai kereta terakhir langsung kita pulang. Nah, di situ saya terinspirasi bahwasanya apa sih yang saya harus perbuat gitu. Siapa yang harus perbuat bahwa saya itu pernah terjerat di sini gitu. Iya. Oke Pak, dari cerita Bapak tadi luar biasa ya Pak ya. Pengalamannya udah 15 tahun berada di jalanan ya. Mulai dari Depok, Jakarta udah dari berbagai macam komunitas sudah ditemuin gitu kan. Jadi saya jadi penasaran tuh Pak. Sebenarnya itu permasalahan yang dihadapin oleh teman-teman anak jalan itu apa sih Pak itu yang menyebabkan mereka itu sampai sekarang itu ada yang ngikutin jejak Bapak, tapi juga masih banyak yang belum gitu kan, masih banyak yang masih di jalan juga masih banyak kan. Menurut Bapak itu apa sih permasalahan mereka itu Pak? Saya mendengarkan biasa kalau masjid itu menyetel tip. Tip itu ceramahnya tentang Yusuf Mansur. Oh iya. Konsep orang-orang sukses, kamu jadi sukses nggak? Gitu bahasanya gitu ya. Yang saya tangkap dalam ceramah Yusuf Mansur itu, kalau kita ingin menjadi orang hebat, ingin jadi orang sukses, kita lakukan 3 hal. Mimpi, doa, dan bergerak. Mimpi, doa, jangan hanya bermimpi tapi berdoa. Karena semua mimpi itu yang mengabulkan itu Allah. Dan bergerak menuju impian yang kita inginkan. Ikhtiar gitu ya. Tidak hanya itu, Yusuf Mansur pun bilang, nah ditambah lagi apa? Ditambah lagi adalah duha, tahajud, sedekah. Gitu. Kalau kita rajin duha, kita rajin tahajud, kita rajin sedekah, insya Allah. Nah, pas di situ juga
ada kegiatan teman-teman sekolah gratis. Saya termasuk salah satu pendiri di Masjid Terminal itu. Salah satu yang ngajak anak-anak terus untuk belajar. Anak jalanan tuh, ya. udah mulai tuh. Yuk kita sekolah yuk gratis gitu. Iya. Yuk sekolah gini-gini. Nah di situ saya tertarik bahwa setiap anak-anak yang teman-temannya saya nggak bisa belajar jadi belajar di situ. Saya dalamin, saya ikut kuliah. Saya ikut kuliah bimbingan konseling. Kenapa saya ambil bimbingan konseling? Karena saya ingin mengetahui di anak jalan itu problemnya. Itu yang pertama ada 3 ya. Seks bebas, kriminal, dan narkoba. Karena ada 4 hal yang perlu kita ketahui kenapa mereka di jalanan. 4 faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Ya, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga faktor ekonomi, yang keempat faktor keturunan. Yang ekonominya bagus, dia bisa ke jalanan. Karena apa? Mungkin di rumah itu tidak ada kedamaian, tidak ada kasih sayang, tidak ada perhatian dan sebagainya. Ya, terus kemudian faktor apa? Lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh. Ya, semacam kayak magnet yang paling cepat itu di lingkungan. Untuk anak-anak usia pertumbuhan ya, Pak? Iya, di lingkungan itu. Karena di lingkungan itu proses dia itu mencari jati diri. Dalam arti di lingkungan itulah dia menemukan apa yang harus dilakukan. Ya, terus kemudian faktor apa lagi? Keluarga, lingkungan, ekonomi. Terus gimana? Apa yang harus saya lakukan buat mereka? Nah, saya itu ternyata 3 hal itu sepertinya mereka itu butuh Tuhan. Butuh Allah lah gitu kan. Yang bisa menyelamatkan mereka itu bukan saya. Yang bisa menyelamatkan mereka adalah Allah itu sendiri. Tapi bagaimana kita biar supaya dia dekat sama Allah? Kita bikin pengajian. Pertama awalnya pengajian yasinan. Setiap Kamis malam Jumat kita yasinan. Itu di Terminal Depok, di Master. Di Master itu ya. Di Master itu udah jadi Master nih ditanya. Mereka ikut yasinan masih tatoan masih gitu. Masih. Menampung masih bau. Dia ngaji tapi tidak hanya sekedar ngaji. Mereka itu yang dibutuhkan makan. Jadi kita ada metode sebar beras. Sebar beras itu kalau kita udah nyebar beras ini dari lubang semut tuh keluar semua nih. Makanan ada makanan ya. Saya ada tukang bakso yang dorong tuh. Saya borong. Berapa Mas? 350.000. Oke, saya bayar. Saya bunyiin tuh mangkok neng pada datang. Saya mau bakso, saya Bang, masuk gitu. Nah, sampai situ baru itu kita kasih ini, kita panggil Ustadz. Ustadz, nggak apa-apa, mereka nggak mau dengerin, nggak apa-apa, awal-awalan nggak mau denger, ada yang tiduran ngajinya, karena dia nyarinya bakso ya. Ini bakso, walaupun nanti setelah ngaji bakso cuma dapat 3, dapat 4 makan bakso, kita makan bakso lama. Terus berikut minggu berikutnya kita kasih lagi nasi kuning, kita bayarin bikin nasi kuning berapa duit, ya nah konsumsi nasi kuning, terus nasi uduk yang enak-enak ya gitu kita kasih. Lama kelamaan mereka kebutuhan. Jadi kita ada metodenya waktu awal itu. Yang pertama, minggu pertama itu adalah ruhiyah. Ruhiyah itu mengenalkan bahwa bahwa kita itu harus dekat sama Allah. Ruhiyah kita dulu. Karena apa? Karena ruhiyah ini kalau misalkan kita kaji lagi, saya bilang sama ustadznya jangan pernah kasih materi yang berat-berat kayak hard disk kayak itu, jangan dulu. Tentang aja kayak dongeng cerita tentang kisah para sahabat, Umar bin Khattab, kisah tentang para tabiin, cerita aja. Itu minggu pertama, minggu kedua ruhiyah, minggu ketiga kita kasih motivasi. Motivasi itu kita undang, kayak kemarin pernah kita undang itu Arif Dasyat, dia mengisi, saya undang, Arif Dasyat ngasih motivasi. Terus ada Oki, Mr. Pratt dan sebagainya, sampai motivator yang saya kenal saya masukin gitu. Dan minggu keempat itu muhasabah, jadi membuang racun dalam tubuhnya. Jadi dalam 1 bulan itu 2 kali ruhiyah, 1 kali motivasi, 1 kali muhasabah, setiap selama setahun. Ada yang nangis nggak Pak kalau muhasabah gitu? Kalau anak pang itu nangis paling kencang Pak. Paling kenceng lah. Dia paling kencang nangisnya karena mereka melakukan dosa. Tapi setelah nangis berantem lagi. Bisa nangis nih, berantem lagi sama temennya. Gitu. Itu anak pang. Setiap waktu dulu itu saya ada namanya dauro. Dauro itu setiap setahun sekali kita ajak mereka untuk tadabbur alam. Di situ muatannya camping gitu ya Pak ya? Iya, nggak camping, kita jalan villa.
Bila di Sewa ya. sewa di situ ada Sana ya, Pak, aulanya, ya? pokoknya kita istimewain. Hmm. Makan kita siapin, aula siapin, materi kita siapin, muat materi yang ada yang kita itu kita di situ. Ruhiyah, muasabah, sholat malam, qiyamul lail segala macem. Sampai muasabahnya kita itu gali kuburan, gali gitu. tanah. Kita gali, mereka tidur di situ. Muasabah seandainya kalian mati dalam keadaan sekarang bertato segala macam apa perasaan kalian bla 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 bla. Iya. Itu kena di situ. Klak. Nah, di situ kena, mereka dapat hijrahnya, mereka memperbaiki diri. Nah, permasalahan setelah ada 2 tahun saya ngelakuin seperti itu, saya off karena memang di tempat itu, di master itu tidak mendukung tempatnya untuk pengajian. Saya bingung gimana letak mereka untuk ngaji lagi. Padahal itu tempat itu strategis untuk mereka sebenarnya. Karena dipakai buat sekolah, kelas. Yang biasa kita buat ngaji di kelas, ada kelas malam di situ. Karena kita off. Setelah kita off, saya kuliah ngambil PPK, pendidikan profesi konselor di UNP, Universitas Negeri Padang. Berapa tahun Bapak di sana? Setahun, Pak. Setahun. Iya kan, kita ambil profesi. Iya. Profesi di Padang. Berarti ditinggal nih teman-teman. Iya. Setahun tuh. Iya. Tinggal saya menggali lagi ilmu saya, mereka mencar ke sana lagi. Pas saya datang lagi, mereka dalam keadaan awal lagi. Dan ada juga anak bang, kita ngaji lagi yuk. Gitu. Minta malah kayak minta ya. Ayo, di mana bla bla bla. Akhirnya saya minta di master itu ada musola. Udah musola gue pakai deh gitu buat ngajarin anak. Oke, diizinin di musola. Kita dikasih musola. Itu mereka ngaji. Nah, kita lah bentuk sama teman-teman komunitas Lebah Laskar Berani Hijrah. Komunitas Lebah Laskar Berani Hijrah. Karena kita berpikir bahwa mereka itu suatu pasukan yang berani untuk berhijrah. Dan Lebah, kenapa kita ambil Lebah itu kan dalam Quran itu kan An-Nahl itu kan bahwa suatu binatang itu yang bermanfaat. Salah satunya lebah, menghasilkan madu, dan madu itu bisa menjadi obat buat yang sakit, gitu kan. Ya, mudah-mudahan kita akan menjadi obat buat teman-teman yang sedang butuh bantuan untuk kita obati. Mungkin obatinya bukan obatin secara medis, tapi obatin secara psikis mereka untuk menjadi lebih baik, gitu. Dan Lebah sekarang ini kita juga banyak program yang kita lakukan. Yang pertama ada hapus tato gratis. Hapus tato. Anak pang itu ya. Nggak hanya anak pang. Siapa juga saja yang punya tato kita hapuskan gratis. Gratis. Kenapa kita bilang gratis? Karena memang kita nggak memberikan mereka itu uang, nggak minta uang. Tapi mereka itu cuman cukup menghafal surat Ar-Rahman. Ar-Rahman sampai selesai, Pak? Enggak. Minimal 11 ayat atau 15 ayat. Oh gitu. Tapi kalau misalkan di lapangan pas itu di awal dia cuma hafal 5 ayat, nggak masalah. Kita tetap hapusin katanya. Gitu. Dia cuma nanya apa, kalau misalkan di klinik di mana pusat itu per sentimeter itu 250.000, Pak. Per sentimeter. Kalau misalkan semuanya, wah, berapa juta tuh dia mereka. Iya. Kita kasih gratis. Dan tidak hanya itu aja kita kasih gratis, itu yang awalnya mereka itu datang event kita ada semacam kayak kajian. Kajian itu untuk menguatkan hijrahnya anak-anak. Jadi kajian itu kajian tentang hijrah. Nah, terus kemudian nanti siangnya kita mereka itu sholat berjamaah ya. Kita kasih makan juga. Kasih makan. Habis sholat berjamaah makan bersama-sama bareng baru treatment. Sampai malam kadang-kadang kita. Sampai malam makanan tuh kadang-kadang donasi itu datang untuk yang para penghijrah. Kita makan sampai mereka selesai untuk dihapus semua. Jadinya itu kita juga ada piercing itu tutup lubang telinga yang besar. Tutup pakai apa itu, Pak? Di operasi, Pak. Di operasi. Operasi kecil. Satu telinga itu 5 juta. Tapi kita kasih gratis ke mereka. Kan mereka yang sampai tralon tuh masuk kan. Ban mobil sampai masuk gitu. Ban truk sampai masuk. Itu bisa dikecilin lagi. Dapat, enggak kecil lagi. Dapat lagi. Gitu dia kita ini. Terus ada juga kita ada program wirausaha ya. Jadi wirausaha itu kita kasih modal usaha buat anak-anak jalanan biar supaya mereka bisa berdikari, tapi mereka harus hafal Ar-Rahman. Challenge-nya adalah pengajian ini ada pengajian setiap
Jumat malam Sabtu. Hmm. Itu kalau yang hafal Ar-Rahman, yang dewasa kita kasih modal usaha, yang kecil itu kita kasih sepeda. Jadi mereka biar semangat untuk hafal Ar-Rahman. Kepanjangan kita seperti itu. Saya datang ke tiap lampu merah, Dramanda, Juanda, di Kelapa Dua, di persimpangan, itu ngajinya saya itu datangin ke dia. Jadi mereka itu setor hafalan di setiap mereka nongkrong. Berapa ayat? Oh, Iya, iya. gitu. Berarti anak jalanan yang di Depok ini terbina semua atau? Alhamdulillah. Kalau jadi gini, Bapak kalau ke lampu merah ketemu anak jalanan, Iya. gampang mencirikan dia anak lebah atau enggak. Hmm. Sudah berapa ayat Ar-Rahman dihafal. Jadi kita ingin menciptakan bahwa anak jalanan di Kota Depok itu penghafal Ar-Rahman. Itu salah satu mimpi saya dan usaha saya untuk merealisasikan itu. Terus kemudian juga kita ada program-program lain yang modal usaha, ada bersih-bersih masjid, bersih-bersih masjid. Karena saya lihat bahwa mereka ke masjid aja udah dicurigain nih. Iya, Apalagi dia mau sholatnya, belum sholatnya dicurigain. Nah kita ada program bersih-bersih masjid untuk supaya apa, bahwa nanti di waktu sholat Jumat mereka berbaur dengan masyarakat. Walaupun dia bertato tapi dia sholat jamaah, dia bisa diterima di masyarakat, bisa ya. Kadang mungkin mereka mau balik ke masyarakat tapi masyarakatnya nggak nerima gitu kan, Pak. Itulah tugas kami, dia ingin merubah paradigma masyarakat bahwa anak jalanan sama kok, dia lahir dari rahim seorang ibu. Mereka juga pengen jadi baik lagi juga kan. Iya, tidak. Kalau bicara penyesalan, mereka lebih menyesal. Kenapa mereka seperti ini sekarang? Ya. Kalau bicara rugi, mereka rugi. Kenapa saya melakukan seperti ini sekarang? Seperti itu. Nah, itu yang kita terus kita gali apa sih mau mereka. Jadi mereka juga sekarang ini kita ajarin berwirausaha. Berwirausaha itu jualan somai kita. Jualan somai. Jadi somai ada somai Laskar dan Hijrah. Ada mereknya itu? Iya, kita bikin sendiri. Sekarang juga saya sedang membuat gerobak untuk permak lepis gratis. Jadi ada yang punya skill dia menjahit, dan dia nanti kan ada yang tahu kan Bapak yang sepeda itu ya? Iya. Kita lagi buatin itu buat mereka. Nanti juga kedepannya lagi kita mungkin pangkas rambut yang megang anak-anak jalanan lapang juga yang mangkas. Jadi mereka tuh udah ngamen lagi tapi sudah kerja. Steam mobil, steam motor ini kita realisasikan juga. Terus kita ada satu rumah yang udah kita kontrakan buat rumah singgah, buat tidur gitu ya? Buat tidur mereka. Tapi selama ini mereka tidurnya juga bisa di situ ya? Iya, sekarang harus di situ. Karena mereka itu kalau di jalanan saya khawatirnya mereka tuh razia. Musuh besar mereka tuh Satpol PP. Musuh besar ya. Mereka tuh Satpol PP yang takut ya. Kalau apa-apa ya biasa lah gitu. Iya. Gitu. Nah, itu terus kemudian juga kita ada sekarang sedang kita garap wakaf Quran sama wakaf sumur. Jadi ada masjid, musola, pesantren yang belum punya sumur kita bor gratis. Kita bor gratis semuanya, yang bekerja anak-anak PAN. Gitu. Jadi untuk merubah mereka itu harus ada kegiatan positif yang mendukung. Iya. Tidak hanya kita memberikan teori, tapi prakteknya kita nggak ada. Gitu. Dalam arti gini. Saya pernah bilang ke ketua Satpol PP, bicara undang-undang mereka tuh nggak paham. Larangannya Kota Depok begini, nggak paham. Coba Bapak datang ke tempat kami, di waktu kami ngumpul, jelasin ke mereka kenapa nggak boleh ngamen lampu merah, gitu. Kenapa tidak boleh dia beraktivitas lampu merah, karena apa? Undang-undang apa yang nggak boleh? Iya. Gitu kan mereka mencari duit, mencari makan gitu. Datang tuh pernah. Datang, akhirnya mereka nggak ada solusi. Setelah mereka tangkepin apa? Mereka lepasin lagi, hanya dibentak-bentak, dimarah-marahin, banting alatnya, dirusakin. Nah itu nggak ada solusi buat mereka. Hanya apa? Hanya membuat mereka merasa dendam ke Bapak. Satpol PP kan tinggal dendam. Sewaktu-waktu ada apa-apa masalah gitu kan, di kata-kata berarti nganggapnya malah musuh gitu ya? Iya. Satpol PP itu. Nah karena dari solusi saya ajarin, oke Pak, saya ada program ini, mau nggak ikut? Yuk kita support anak-anak kita. Misalkan program ini. Masih belum berani karena memang Satpol PP itu nggak cuman itu aja. Iya. Cuman memang
nggak ada tempat buat mereka itu lebih serius untuk penanganan ini. Itu seperti itu. Nah, itulah salah satu kenapa saya tertarik ke dunia seperti ini. Mereka tuh sebenarnya ladang dakwah yang sangat bagus. Itu mereka itu cuman nggak bisa ada tapi nggak konsisten. Gitu, hanya buat foto selesai, video selesai, buat pencitraan. Ya pengen kita sekarang alhamdulillah sudah ada ya beberapa teman-teman kita udah kita kasih modal dan mereka sudah nggak mau lagi ngamen, nggak mau lagi nggak mau lagi dia bikin jalanan, dan dia sekarang sudah sudah memperbaiki diri dan malah dia sudah melepaskan jubah-jubah ke panggung. Seperti itu. Dan terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan dari Bapak gitu untuk anak-anak jalanan yang mungkin masih di jalanan, kan mungkin nanti terutama yang di luar Depok kan, Depok kan mungkin dari sering ketemu ya Pak ya, terus pada orang tua mereka, terutama ke pemerintah, itu seperti apa pesan-pesannya? Kalau saya sih sederhana ya, coba rubah paradigma dulu. Iya. Rubah paradigma tentang anak jalanan. Mereka itu tidak seburuk apa yang kita duga, tinggal bagaimana kita meresponnya dan membantu dia seperti apa. Untuk pemerintah sih saya berharap bahwa jangan jadikan anak jalanan ini sebagai semacam kegagalan ya. Berikan ruang yang bagus, yang ruang positif buat mereka maju ke depan. Dan dalam arti jangan melihat mereka itu bertato, jangan melihat mereka itu mukanya jelek atau apa, udah, tapi lihatlah keterampilan apa yang mereka miliki. Itu pesan saya, merubah paradigma, jangan sampai masyarakat nilai anak jalanan gitu semua. Buat teman-teman anak-anak pang, anak jalanan yang dimanapun berada, tetap optimis bahwa jangan pernah melanggar dua hal. Apa itu? Pesan saya, agama dan negara. Kalau kita melanggar agama, kita akan bertanggung jawab kita di yaumil akhir. Kalau kita melanggar negara, kita akan bertanggung jawab di undang-undang dan ujung-ujungnya masuk sel. Dan itu tidak bagus. Jangan pernah melanggar teman-teman langsung, jangan pernah melanggar agama, dan jangan pernah melanggar negara. Karena patokannya itu aja. Kalian mencari rezeki yang halal itu banyak, ya. Tidak harus mencuri, tidak harus berbuat jahat, tidak harus sebagainya, tapi berbuatlah kebaikan. Insya Allah tidak akan melanggar agama. Kalau ingin berhijrah, hijrahlah secara istiqomah. Karena hijrah itu mudah. Hijrah itu mudah. Yang sulit adalah istiqomah. Istiqomahnya. Lebih baik mantan preman daripada mantan kiai. Selagi kita masih diberikan nyawa, diberikan kesempatan berbuat baik, lakukan kebaikan. Gitu. Seperti itu sih pesan saya kepada teman-teman pang. Teman-teman tetap optimis, kalian bersama orang-orang baik, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Awan nih. Nggak kerasa ini udah 45 menit kita ngobrol ya, walaupun keputus-putus tadi ya. Jadi kita sekarang berada di pesantren ya. Pesantren apa namanya Pak? Al-Ghifari. Jadi ini salah satu tempat untuk membina anak jalanan. Di sini gratis. Gratis ya Pak ya? Gratis. Dapat pendidikan juga, dapat makan, minum, semuanya, tidur kita siapin. Dia datang ke sini cuma bawa baju pakaian, dan baju pakaian dan niat. Semuanya udah ada tempat tidurnya. Kita siapin semuanya. Berarti menerima kesempatan nih kalau ada donatur yang mau boleh bersama-sama mengembangkan ini pesantren. Banyak kegiatan-kegiatan lebih yang bisa kita kolaborasikan. Bila ada teman-teman yang jadi mulai dari jalan dideketin, diajak ke sini gitu kan, dibina, diarahkan jadi pengusaha dan sebagainya, itu kan termasuk dididik jadi santri gitu ya Pak ya. Baik Pak Awan, terima kasih nih atas waktunya. Semoga nanti kita terus bisa berlanjut untuk silaturahimnya gitu kan. Karena kita dari Universitas Indonesia memang ada program pengabdian masyarakat, dan ini nggak cuma di tahun ini aja, nanti akan terus berkesinambungan. Mudah-mudahan sih UI dengan Depok ini kan deketan ya. Mudah-mudahan dari UI juga bisa kepedulian terhadap anak jalan juga semakin meningkat ya kan. Ya paling nggak minimal di Depok dan Jakarta ini bisa terselesaikan. Kalau ini bisa terselesaikan kan bisa jadi percontohan ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan nanti Lebah juga jadi percontohan untuk kota-kota lain ya, bagaimana membina
anak jalanan yang sukses, yang berhasil gitu kan. Ini itu Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.